Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Putri. Kali ini saya akan mendampingi kalian belajar tentang aturan perkalian. Nah, aturan perkalian itu ada juga yang menyebut sebagai filling slot. Ada juga yang menyebutkan counting slot. Jadi, kalau filling slot itu biasanya disediakan sebuah kotak dan kita mengisi dengan banyaknya cara per kejadian. Definisinya seperti ini atau pengertiannya seperti ini. Apabila kegiatan 1 itu terjadi dengan M cara, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 2 yang terjadi dengan N cara, maka kedua kegiatan tersebut terjadi dengan M dikalikan N cara. Jadi banyaknya cara masing-masing itu kita kalikan. Nah, itu disebut sebagai aturan perkalian. Ada yang nyebutnya tadi ya counting slot, ada juga yang bilang filling slot. Nah, apabila kejadian itu banyak, jadi ada banyak K kejadian, misalkan terjadi dalam N1, N2, N3 sampai NK cara, banyak keseluruhan kejadian ya tinggal dikalikan saja. Nah, kita langsung belajar dari contoh soal yang pertama. Dari suatu perkumpulan itu ada 4 calon ketua, 6 calon wakil, dan 2 calon sekretaris. Berapa cara ketiga posisi itu dapat terisi? Nah, ini kan posisinya ada 3 tuh ya, ketua, wakil ketua, sama sekretaris. Maka kotaknya juga kita buat 3. Kotak ketua, sekretaris, bendahara. Untuk mengisi kemungkinan ketua tadi kan ada 4 orang, jadi 4 cara. Kemudian sekretarisnya ada 6 orang, bendaharanya ada 2 orang, sehingga banyak cara untuk mengisi ketiga posisi itu adalah 4 dikalikan 6 dikalikan 2, yaitu 48 cara. Ini masih terhitung mudah. Berikutnya contoh soal kedua. Nah, tentukan berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3 sampai 6 jika ini ada beberapa pengkondisian. Yang pertama, pemakaian angka tidak boleh diulang. Jadi tidak boleh muncul angka misalkan 441, tidak boleh karena angka 4-nya berulang ya. Jadi untuk kondisi pertama ini pemakaian angka tidak boleh diulang. Untuk yang B, bilangan harus genap dan pemakaian angka boleh diulang. Jadi kalau yang B ini boleh diulang tapi dia harus genap. Nah, di sini ya kita harus mempelajari kalau genap itu cirinya apa, kalau ganjil cirinya apa, kalau bisa dibagi 3 itu cirinya apa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, bilangan 3 angka tersebut kurang dari 500. Nah, sekarang kita perhatikan pembahasannya masing-masing ya. Yang pertama kondisi seperti ini. Karena 3 angka, jadi ada 3 kotak, ratusan, puluhan, satuan. Pilihannya ada tadi 0, 1, 2 sampai 6, jadi total ada 7 angka ya. Kemudian angka tidak boleh diulang. Nah, kita lihat dari posisi ratusan. Di posisi paling depan tidak mungkin ada angka 0. Kenapa? Kalau ada di depan itu 0, dia nggak jadi bilangan ratusan, tapi akan menjadi puluhan gitu ya, atau satuan gitu. Jadi untuk 3 angka 0 tidak boleh berada di depan. Jadi yang mungkin adalah 1, 2, 3 sampai 6. Jadi ada 6 cara. Nah, untuk puluhan, posisi puluhan 0 enggak apa-apa. Nah, tapi ini ya catatannya, meskipun 0 boleh, karena angka tidak boleh diulang, maka misal yang di depan ini kita pakai angka 1, berarti di belakang angka 1 nggak boleh digunakan. Misal angka 2 udah dipakai di depan, maka angka 2 tidak boleh dipakai di belakang sini, atau kalau dalam hal ini berarti di posisi puluhan sini nggak boleh. Nah, sekarang kita misalkan ya, kita andaikan angka 1 ini udah kita pasang di posisi ratusan, maka di posisi puluhan ada 6 cara, yaitu 0, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 udah nggak boleh muncul lagi di sini karena tadi kita misalkan dia udah muncul di sana. Berikutnya sama seperti itu tadi, seandainya yang tengah itu 0, maka yang di belakang ini tinggal 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 cara.
Seandainya tidak 0 Bu, misalkan 2 boleh. Kalau di sini 2 kita pakai, berarti di sana 0, 3, 4, 5, 6. Yang hasilnya ya tetap 5 cara. Nah, artinya posisi ratusan 6 cara, puluhan 6 cara, satuan 5 cara. Jadi banyaknya bilangan 3 angka dengan syarat tidak boleh ada angka berulang sama dengan 6 dikali 6 dikali 5 sama dengan 180 bilangan. Oke, dipahami ya. Jadi kali ini kita mengisinya itu dari posisi ratusan. Tapi perhatikan, untuk bagian berikutnya kita mengisinya tidak dari depan. Nanti untuk posisi bilangan genap. Perhatikan, angka boleh berulang dan genap. Kotak tetap 3, ratusan, puluhan, satuan. Nah, pilihan angka tetap 7 angka. Seperti ini tetap. Nah, kita mulai dari posisi satuan yang di belakang sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu mau buat bilangan genap, maka yang paling belakang itu kemungkinannya harus 0 dan genap. Dalam hal ini, genap itu kan 0, 2, 4, 6 ini kemungkinannya. 4 cara pengisian. Nah, kalau bilangan ganjil maka belakang harus ganjil, seperti itu. Jadi tergantung pada soalnya. Nah, setelah kita mengisi bagian satuan, kita bisa mengisi tengah atau depan. Misalkan kita isi dari posisi ratusan. Karena angka itu boleh berulang, maka yang depan sendiri boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bergantung pada angka yang muncul di belakang. Hanya saja ingat, untuk posisi ratusan tidak mungkin ada angka 0. Jadi ini nanti akan ada 6 cara. Sedangkan untuk puluhan 0 boleh masuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama-sama boleh masuk secara bergantian. Jadi ada 7 cara di bagian puluhan. Jadi misal nih salah satu bilangan yang muncul ya, misal depan itu 1, tengah itu 0, belakang itu 0, berarti 100 ya. Bilangan 100 itu ada pengulangan dan dia bilangan genap. Oke, kita simpulkan bahwa banyak bilangan 3 angka dengan syarat genap dan boleh ada angka berulang adalah 6 dikalikan 7 cara dikalikan 4 cara sama dengan 168 bilangan. Sekarang kondisinya kita buat berbeda ya, seperti ini. Jika bilangan kurang dari 500, nah ini hati-hati, bilangan kurang dari 500 itu berarti maksimal di sini karena bilangan asli ini 499 ya. Berarti angka depannya udah nggak boleh 5 lagi. Kalau udah angka 5 di sini maka dia pasti tidak memenuhi syarat ini. Jadi siapa yang berhak mengisi posisi ratusan ini? Ya berarti angka 1, 2, 3, 4. Nah, kalau nggak ada pembatasan kayak gini, bilangan kurang dari 500, artinya angka boleh aja berulang gitu ya, kan nggak ada pembatasan. Nah, jadi saya ulang, tadi posisi ratusan itu ada 4 cara, kemudian posisi puluhan bisa 0 sampai 6, jadi ada 7 cara. Sedangkan satuan juga bisa 0 sampai 6, jadi 7 cara. Jadi hanya di sini nggak boleh 0 dan nggak boleh angka 5 apalagi 6 ya. Jadi banyaknya bilangan nanti adalah 4 dikali 7 dikali 7 sama dengan 196 bilangan. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga, yang terakhir. Berapa banyak cara jika 2 pria 5 wanita hendak menduduki kursi yang bernomor 1 sampai 7 jika kursi pertama dan terakhir itu harus diduduki pria. Misalnya ada 2 pria, ada 5 wanita, ada 7 kursi, artinya ada 7 kotak nih ya, kotak ke-1 sampai kotak ke-7. Nah, kotak ke-1 ini hanya boleh diisi oleh pria, entah P1, entah P2. Berarti di sini ada 2 cara. Nah, kursi terakhir juga demikian, harus pria. Karena salah satu pria udah duduk di depan sini di kursi pertama, berarti hanya ada 1 kemungkinan pria yang bisa mengisi di kursi terakhir gitu. Kemudian untuk kursi kedua ada 5 cara karena ada 5 wanita. Berikutnya tinggal 4 cara karena 1 wanita tadi sudah duduk di sini. Jadi tinggal ada 4 kemungkinan wanita yang boleh duduk di sini kan. Berikutnya tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1 wanita saja. Jadi totalnya nanti ada
banyak cara, ada 2 dikalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1, totalnya ada 240 cara. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian pembahasan aturan perkalian. Semoga kalian tetap sehat dan memahami apa yang Bu Putri sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.